Halo para pencari spiritual, kembali lagi dengan saya Dia Khalid, pencari spiritual juga ya. Di sini seperti judulnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara ibadah dengan spiritual. Untuk melihat perbedaannya tentu saya harus menjelaskan dulu tentang ibadah. Tentu buat kalian yang memang beragama ya, kalian tentu tahu apa itu ibadah. Terkadang itu juga ada doa yang diselipkan ya. Kenapa saya sebutkan itu berbeda? Karena banyak orang umum yang takut melakukan meditasi karena mereka merasa itu dilakukan oleh agama Buddha atau agama-agama tertentu ya, maka mereka tidak melakukan meditasi. Padahal meditasi itu sendiri sangatlah penting. Oke? Kenapa penting? Nanti saya akan bahas, tapi jangan lupa ya untuk subscribe-nya dan like-nya untuk tetap mendukung video saya berkelanjutan di kemudian hari. Oke? Pengalaman saya dalam beribadah, saya membutuhkan objek. Oke? Kenapa disebut objek? Saya tidak bilang kalau Tuhan kalian adalah objek atau patung-patung tersebut adalah objek, bukan. Tapi itu biar kalian sendiri yang menilai, karena persepsi kita tentu akan berbeda dari segala sudut pandang. Setiap orang akan berbeda mempunyai persepsi, oke? Dan itu sah-sah saja. Menurut pelakunya pasti akan bilang, saya orang yang beragama dan saya merasa perlu beribadah. Ya, saya sekarang ini hanya ingin menjelaskan perbedaan antara ibadah itu sendiri dengan meditasi, sehingga persepsi dari ibadah dan meditasi tidak disatukan. Oke? Saya tahu dengan membeberkan ini agak sedikit sensitif kembali ya, karena berdoa biasanya orang-orang pada umumnya, umat-umat dari agama-agama biasanya berdoa adalah meminta. Betul? Yes, saya yakin meminta, dan biasanya di situ kalian juga tidak hanya mendoakan diri kalian sendiri, biasanya kalian akan mulai juga berdoa untuk orang sekitar, untuk orang tua dan lain sebagainya. Oke, entah itu untuk impian dan lain-lain. Itu kembali ke masing-masing individual kalian ya. Tanpa sadar terkadang doanya tidak lagi fokus seperti jalannya pikiran kalian yang berlari ke sana kemari. Oke, maka itu setelah penjelasan ibadah itu tersebut, saya tidak mau menjelaskan panjang lebar mengenai ibadah karena saya yakin 90% dari kalian tahu apa itu ibadah. Nah, yang tidak banyak orang tahu adalah mengenai meditasi itu sendiri. Oke, maka saya akan mengupas tuntas mengenai apa itu meditasi. Biasanya itu memang identik ya, saya akui identik dengan agama Buddha. Penjelasan saya untuk itu adalah karena kalian harus melihat dari sisi pelaku yoga. Oke, di mana pelaku yoga ribuan dari mereka atau malah jutaan itu melakukan meditasi tanpa unsur agama atau berdoa atau dengan maksud-maksud tertentu. Oke? Kenapa mereka melakukan itu? Biasanya jawaban dari orang-orang pada umumnya adalah
Mungkin karena mereka ingin biar lebih balance atau biar lebih fokus. Itu tidak salah memang, tapi ada arti yang lebih mendalam lagi tentang meditasi. Di sini saya ingin menjelaskan di mana orang-orang yang melakukan meditasi adalah untuk membawa kesadaran batin, alam sadar pikiran mereka, dan benar-benar hanya ke dalam. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Untuk pelaku yang masih baru memulai ini, biasanya itu juga untuk tenang bukan juga sesuatu yang mudah ya. Membawa inner consciousness kita ke dalam. Karena batin itu ada di dalam. Oke? Karena itu kita perlunya membangun kesadaran itu di dalam diri kita. Kalau di luar itu sudah menjadi sesuatu yang abstrak ya. Karena di luar itu semua bisa aja palsu. Bahkan muka pun sekarang sudah bisa dipalsukan. So, ya begitu juga dengan kepribadian seseorang. Kalau kita baru ketemu orang baru, pasti mereka bisa memalsukan sifat mereka bagaimana. Mereka akan menutupi sifat yang sebenarnya dan menunjukkan yang bagusnya saja. Itu biasanya banyak terjadi ya. Maka itu saya ingin membawa kalian ke dalam, ke inner ya. Coba kembali ke inner. Dan mengapa di akhir yoga biasanya pelaku yoga akan melakukan meditasi kembali? Oke? Karena di dalam meditasi mereka sudah menemukan sesuatu yang mungkin kalian tidak bisa lihat dari luar ya. Karena memang kalau kalian mau melihat itu, kalian harus ke dalam. Oke? Dari kesadaran batin dan kesadaran alam pikiran, di mana yang memang itu digerakkan oleh kesadaran batin kita, digerakkan oleh kesadaran alam pikiran kita yang berada di otak kita. Oke? Kenapa perlunya membawa itu menjadi satu kesatuan? Karena ketika kita hanya menggunakan kesadaran alam pikiran kita dan kita tidak menggunakan kesadaran batin kita, maka itu tidak lagi balance ya, seperti jembatan yang terputus. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena di dua arah itu harus ada alam pikiran dan alam batin, oke? Dan itu disatukan oleh pelaku yoga saat mereka memulai dan mengakhiri yoga dengan meditasi. Dan ketika mereka mengakhiri meditasi, mereka ingin menyimpan apa yang mereka sudah dapat, oke? Mereka mendapatkan apa? Mereka menemukan kesadaran batin, dan ketika kesadaran batin sudah ada, maka mereka lebih mudah melihat. Ini adalah seperti kesadaran batin itu seperti CCTV di dalam diri kita ya. Itu penjelasan yang biar gampang dimengerti ya. Tetapi alam batin kita hanya bisa ditemukan oleh alam pikiran kita yang sudah kita bawa ke dalam, oke? Bukan keluar. So, pentingnya membawa diri kita ke dalam di saat meditasi itu sama dengan kita membawa mobil kita ke bengkel, mereparasi. Oke? Kenapa mereparasi? Karena saya yakin setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang terkadang menyakitkan, tidak bisa diterima oleh kesadaran alam pikiran tersebut, dan itu menyakitkan mental, bahkan bisa merusak dan menjadikannya gila dan frustrasi ya. Maka itu pentingnya meditasi untuk mereparasi itu semua, oke? Dan saat mereparasi, kalian bertanya ke dalam alam batin kalian, apakah kamu baik-baik saja di sana?
di mana? Di dalam, oke? Karena memang kesadaran batin itu ada di dalam, bukan di luar, oke? Dan ketika kalian sudah bisa mempertanyakan itu, kalian membawa alam pikiran kalian lebih fokus lagi, lebih memberi perhatian lagi kepada kesadaran batin, oke? Dan sampai di sini mungkin kalian perlu mengulang video saya dari awal jika memang ada sesuatu yang agak sulit dimengerti ya untuk umum mungkin ya. Memang pembahasan saya ini kadang bikin pusing ya. Tapi ya udahlah ya. Memang pembahasan ini tidak umum, tapi saya harap ini berguna untuk kalian mereparasi apa yang perlu kalian perbaiki di dalam sana. Saya bukan ingin mendampingi kalian atau menuntun kalian menemukan itu, karena memang ini murni sesuatu yang kalian harus temukan sendiri. Oke, tidak ada satu orang pun yang menuntun saya untuk menemukan kesadaran batin itu sendiri. Ya, mungkin dengan pelajaran mungkin saya mencari tahu ya. Tapi untuk merasakan, itu perlu kalian lakukan sendiri. Tidak ada kursusnya untuk itu. Tidak ada. So, setelah kalian membuat jembatan antara kesadaran batin dan kesadaran alam pikiran di dalam meditasi kalian, bagaimana caranya bermeditasi? Itu biasanya menjadi pertanyaan umum juga, karena banyak orang bingung. Kalau saya, terkadang ada kata-kata seperti ini, kalau saya memejamkan mata, saya takut gelap. Oke, takut gelap. Saya jelaskan kembali, di dalam kegelapan, kalian akan lebih mudah dapat melihat setitik cahaya. Cahaya itu apa? Itu adalah kesadaran batin kalian. Dan ketika kalian melihat itu, kesadaran batin kalian akan menerangi seluruh yang ada di dalam kalian. Jika kalian mengolah itu, mengorganisir itu, maka itu akan lebih terang di dalam sana, dan kalian lebih bisa melihat apa kerusakan yang sudah kalian buat selama ini, yang kalian pikir itu kerusakan yang dibuat oleh orang-orang sekitar kalian, yang sebenarnya kalian sendiri pelakunya gitu. Saya tidak mau menjudge, tapi terkadang kita lebih pusing memikirkan apa yang orang lain melakukan daripada apa yang kita melakukan. Oke, sehingga kadang kita nggak pernah merasa salah. Pokoknya orang lain aja yang salah begitu. Betul? Pertanyaan itu untuk diri kalian dan untuk kalian jawab sendiri. Oke? So, bagaimana cara bermeditasi? Cukup duduk. Oke, duduk bersila dan menyatukan jari telunjuk dan jempol kalian. Memang ada banyak cara posisi tangan, tapi itu pada umumnya seperti itu. Lalu menegakkan tulang belakang. Kenapa tulang belakang harus ditegakkan? Karena ketika kalian sedikit berbungkuk dalam bermeditasi, yang memang biasanya kurang lebih 5 menit lah ya minimal, ketika kalian berbungkuk sedikit, itu kalian menggunakan bebannya badan kalian itu di tulang ya, bukan di otot. Oke, bukan di muscle. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah menegakkan dan merolling shoulders, pundak kalian ke belakang, sehingga ototnya lebih lebih lurus lagi di belakang dan membantu menopang otot-otot yang ada di belakang. Begitu juga shouldersnya diperlukan untuk rolling ke belakang. Oke. Karena otot ini memang diharuskan
menopang berat badan kita, bukan tulang kita. Oke, kita sangat perlu menjaga tulang kita, tapi kita harus menjaga kesehatan otot kita juga ya, bukan hanya dengan berolahraga. Memang gerakan yoga itu sangat penting, dan kalau kalian sudah telusuri kenapa penting, itu kalian akan tahu kalau kalian memang sudah jadi pelakunya. Oke, itu nanti saya akan bahas sedikit demi sedikit sehingga tidak terjadi kebingungan kalau saya menjelaskan itu seperti seorang guru atau profesional. Enggak, saya ingin membahas ini sama seperti kayak teman kalian aja gitu ya, yang lagi menjelaskan sesuatu yang memang dia tahu dan dia jelaskan secara satu persatu, dari mulai bahan bakunya ibaratnya sampai ke cara masaknya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini saya hanya ingin menyampaikan itu, dan kalau bisa kalian cari tempat yang memang aman. Kalau kalian mau melakukan yoga, kalian cukup mencari tempat yang aman, yang kalian kenal tempatnya, dan memang itu membuat kalian tidak merasa takut untuk memejamkan mata. Di situ tempat yang tepat untuk bermeditasi. So, silakan dicoba ya. Mulai mungkin dari kapan aja kamu siap, oke? Karena kesiapan itu hanya ada di kamu dan milik kamu, dan memang meditasi itu hanya untuk kamu. Oke, guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jangan bosan ya, karena saya juga akan membahas selanjutnya mungkin mengenai perselingkuhan dan meditasi. Hubungannya apa? Nanti kalian akan tahu, oke? Nanti saya akan bahas, oke? I'll see you next time.